Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Donasi Channel. Senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut ke harga patokan emas perhiasan untuk hari ini, saya sedikit mau menjelaskan masalah kadar karat dan persentasenya. Karena di sini banyak sekali para sahabat yang menanyakan kenapa harga emas yang saya kasihkan itu kok tidak sama dengan di toko langganan saya, kan begitu. Ya saya pun sempat mencari informasi kenapa ini kok bisa nggak sama, kan gitu. Sementara saya mencari atau memang harga emas itu, harga jual, harga beli emas itu kan ada rumusnya. Dan setelah saya buktikan itu memang mendekati, memang nggak 100% sama, tapi itu mendekati. Tapi banyak yang bilang, banyak yang komen, harga emas yang saya kasihkan itu kok jauh dengan harga toko langganan dia. Nah, setelah saya cari tahu, rupanya kesalahannya itu bukan dari pembeli sebetulnya. Kesalahannya itu berasal dari pihak tokonya. Jadi pihak tokonya itu bilang sama si pembeli, ini emas 24 karat, ini emas 23 karat, ini emas 22 karat. Tetapi persentasenya yang salah. Jadi setelah saya telusuri, setiap ada pertanyaan dari sahabat itu, saya selalu menanyakan berapa persen, coba cek di suratnya itu yang tertulis berapa persen. Saya pasti menanyakan itu, karena yang udah-udah, kalau karat, ada yang bilang, saya berapa sekian karat kok harganya sekian gitu loh. Saya tuh nggak mempedulikan masalah karat. Saya tetap akan menanyakan terlebih dahulu berapa persen di suratnya. Karena apa? Yang selama ini dibilang 23 karat, ternyata di suratnya itu bukan persentase dari emas 23 karat. Nah, yang lebih lucu lagi, setelah saya cari, ini sebetulnya betul nggak sih? Karena saya selama ini belum menemu ya, belum menemu. Ada yang bilang 23 karat, 24 karat, tapi presentasinya sangat jauh gitu loh. Memang di sini pun ada, dia bilang 24 karat, tetapi presentasinya 97%, ada yang 98%. Ya, itu mah beda sedikit lah. Tapi ada, malah saya baca di situs jual beli, kita nggak usah sebut namanya. Saya baca di beberapa situs jual beli, itu ada toko yang memasang tulisan iklannya itu emas 24, emas asli 24 karat. Nah, disitunya ada persentasenya 90%. Ada yang 94%. Nah, disinilah saya baru terbuka. Oh, benar rupanya. Benar. Di situs jual beli aja mereka itu berani menulis 24 karat dengan kadar persen yang bukan 24 karat. Kalau sahabat tidak percaya, sahabat coba cek harga-harga emas di situs jual beli. Itu sahabat baca emas 24 karat, terus baca ke bawah. Itu kadarnya itu 90%, 94%, 95%. Nah, sementara yang ditulis itu kan bukan emas 24 karat sebetulnya. Bukan persentase dari emas 24 karat maksudnya. Kalau emas 24 karat itu 99%. Bukan 90%. Yang 90% itu berarti berapa karat itu ya? Yang emas 22 itu kan 91,6 ya. Tapi ada yang juga bilang 91,7. Kalau 90% berarti kan emas 21 itu. Gitu. Tapi orang tokonya bilang, saya baca sendiri malah, itu dia bilang ini emas asli 24 karat. Nah, disinilah saya temukan ternyata perbedaan harga dengan yang saya kasih dengan toko langganan sahabat, sebetulnya itu di kadar karatnya. Jadi sahabat, kalau untuk melihat
harga emas itu jangan di karatnya. Kita jangan peduli sama kadar karatnya. Karena yang dihitung harga emas itu bukan kadar karat, tetapi persentasenya. Karat itu tidak bisa dihitung, susah ngitungnya, nggak ada rumusnya. Persentase lah yang bisa dihitung gitu. Rumusnya memang di persentase gitu. Nah, jadi begitu sahabat. Jadi untuk membandingkan harga di sini dengan harga di toko sahabat, jadi sahabat jangan melihat karatnya, tetapi persentasenya. Karena selama ini yang komen-komen di bawah itu nggak ada yang pas, nggak pernah ada yang pas. Emas 23 karat harusnya kan 95,8 lah minimal kan, tapi ini enggak, di situ 23 karat tetapi di suratnya itu 75%, berarti kan itu emas 17 karat berarti ya, 17 karat 18 karat lah, bukan 24 karat, kan jauh. Nah jelas harga yang saya kasih dengan toko langganan sahabat berbeda. Jadi mulai sekarang sahabat jangan melihat dari karatnya. Jadi lihatlah di persentasenya. Makanya saya di situ tulis di setiap saya kasih harga itu ditulis karatnya beserta kodenya. Kodenya itu persen maksudnya, persentasenya. Yang saya maksud kode itu persentase dari emas tersebut. Jadi begitu sahabat. Jadi mulai sekarang kalau ingin mengetahui harga emas itu, lihatlah dari persentasenya, jangan melihat dari kadar karatnya. Karena hitungan emas itu di seluruh dunia itu sama. Ya kalau dibilang seluruh dunia jangan dulu lah, saya nggak tahu. Tapi kalau di seluruh Indonesia itu sama. Walaupun itu bentuknya mayam, kan di Indonesia tuh banyak banyak jenisnya ya kalau emas perhiasan. Kalau di Aceh, di Medan, di Sumatera lah, itu kan mayam. Satu mayam katanya kan, satu mayam itu 3 gram seperempat lah kurang lebih. Tapi setelah saya selidiki, setelah saya hitung, itu hitungan mayam itu kalau dihitung gramnya ya sama, harganya sama. Jadi kan mayam itu ada dua macam, ada yang London murni kan, ada yang London A kan gitu ya. Kan ada yang 95%, ada yang 99%. Pas London itu ada dua macam. Tetapi dua-duanya itu setelah saya hitung itu ya sama dengan hitungan saya itu. Walaupun dia ngitungnya mayam, tapi saya hitung ke gram itu sama. Begitu juga dengan suku. Suku itu di daerah Sumatera Selatan ya. Kayak di Jambi ya, di Palembang itu kan dia per suku. Satu sukunya itu 6,7 gram. Bukan main gram kan, dia main suku, satu suku, setengah suku, seperempat suku gitu loh. Tapi setelah saya hitung di gram, ya sama. Makanya hitungan emas perhiasan itu di mana-mana satu rumus. Walaupun dia berbeda, itu tidak akan jauh. Ya paling 10.000 lah, 15.000 lah paling tinggi. Itu perbedaannya segitu. Tapi yang saya tahu di lapangan itu nggak jauh-jauh amat selisihnya. Nah untuk sahabat, mulai sekarang kalau ingin mengetahui harga emas itu jangan melihat dari karatnya. Cek dulu di suratnya itu berapa persen. Nah, baru kita lihat, oh iya, ini sekian persen, harganya sekian persen. Nah, itu yang udah terlanjur beli ya. Tapi buat sahabat yang berencana mau beli gitu loh, kalau sahabat mau berencana mau beli emas, pengen tahu pasti harga emas tersebut, sahabat lihat dulu. Jangan lihat karat. Ini yang sekian persen harganya berapa ya. Nah nanti di tokonya sahabat jangan nanya karat. Nanyalah sama orang tokonya, saya mau beli emas yang sekian persen. Jangan bilang karat. Nanti kalau sahabat bilang, saya mau beli emas yang 22 karat, itu nanti pihak toko ini yang 22 karat. Padahal itu bukan 22 karat. Tetapi kalau sahabat menanyakan, saya mau beli emas yang sekian persen, itu udah pasti. Nah, jadi ada yang beranggapan juga, loh, kok di tempat saya murah ya?
24 karat kok harganya 600. Kaget saya. Kok 600? Setelah saya tanya, betul. Itu bukan persentase dari emas 24 karat. Walaupun pihak toko bilang itu 24 karat, saya tetap melihatnya di persentasenya. Makanya setiap ada komentar, saya tuh selalu menanyakan, lihat di suratnya itu berapa persen. Karena yang udah itu hampir semua enggak betul. Loh, kata tokonya ini sekian karat loh, tapi persentasenya kok segini. Gitu. Jadi sahabat tuh sebetulnya bukan ketipu, bukan ketipu. Memang walaupun dia bilang 23 karat, tapi persentasenya bukan, tapi saya hitung itu memang harganya segitu. Jadi kalau masalah barang, sahabat itu nggak tertipu, nggak. Itu memang sesuai dengan harganya, Cuman yang nggak jelas itu karatnya, gitu loh, karatnya. Kalau harga, sahabat yang saya lihat itu di komentar itu nggak, memang itu harganya memang segitu. Memang emas sekian persen itu harganya sekian, gitu loh. Cuman yang bikin rancu itu karatnya. Oke sahabat, begitu aja dulu untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya, inilah harga emas perhiasan untuk hari ini, 21 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernios. Emas 10 karat kode 416 seharga Rp365.000 sampai dengan Rp410.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp350.000. Untuk 14 karat kode 583 seharga Rp510.000 sampai dengan Rp550.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp485.000. 15 karat kode 625 seharga Rp545.000 sampai dengan Rp580.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp520.000. Untuk 16 karat kode 700 seharga Rp605.500 sampai dengan Rp645.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp575.500. 17 karat kode 708 seharga Rp615.000 sampai dengan Rp650.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp585.000. Untuk 18 karat kode 750 seharga Rp650.000 sampai dengan Rp685.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp615.000. Untuk 19 karat kode 791 seharga Rp685.000 sampai dengan Rp720.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp650.000. Untuk 20 karat kode 833 seharga Rp720.000 sampai dengan Rp755.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp700.000. Untuk emas 21 karat kode 875 seharga Rp756.000 sampai dengan Rp790.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp720.000. 22 karat kode 916 seharga Rp790.000 sampai dengan Rp825.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp750.000. Emas 23 karat kode 958 seharga Rp825.000 sampai dengan Rp860.000. Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp790.000. Dan untuk 24 karat kode 99 seharga Rp860.000 sampai dengan Rp895.000.
Sementara untuk harga jual kembali seharga Rp820.000. Demikian patokan harga emas perhiasan untuk hari ini 21 November 2021.